Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tak pernah usai. Alhamdulillah. Kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Nah, adakah anak-anak di sini yang tahu apa itu teks prosedur? Itu gambarnya masa-masa itu, tapi nggak tahu teks prosedur itu apa. Nah, terus anak jawab silakan. Itu ibu langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, cara melakukan sesuatu atau langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, apakah benar jawabannya teks prosedur untuk melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu? Nah, teks prosedur itu merupakan tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Nah, jawabannya Nazrul tadi sudah tepat untuk menjelaskan atau menuliskan petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Nah, selanjutnya itu kapan sih kita perlu membuat teks prosedur itu? Ada yang tahu kapan kita perlu membuat teks prosedur? Apakah setiap hari atau ada ketentuan tertentu? Ada yang tahu? Kurang tahu. Nah, kita bisa membuat teks prosedur itu kapan? Atau kita perlu melakukan membuat teks prosedur itu salah satunya itu ada cara membuat sesuatu. Nah, untuk melakukan cara membuat sesuatu itu bisa dengan menuliskan atau membuat resep makanan. Contohnya pada gambar ini ada yang tahu? Ini contoh gambar membuat sesuatu apa ya anak perempuannya? Membuat kue. Ibu. Nah, membuat kue. Ini salah satunya yaitu cara membuat kue. Nah, pasti cara membuat kue itu ada urutannya kan? Ada buku resepnya. Nah, buku resep ini salah satunya yaitu merupakan contoh dari teks prosedur ya anak-anak. Nah, selain cara membuat kue, ada yang tahu cara membuat sesuatu apa lagi untuk melakukan kegiatannya? Mie goreng bu. Nah, betul sekali. Ada mie goreng, cara membuat mie goreng, dan cara membuat jus jeruk. Nah, sudah tercantum pada gambar di sini ya anak-anak. Sudah ada cara membuat mie goreng, cara membuat kue, cara membuat jus jeruk. Selanjutnya, nah itu yang kedua, cara melakukan sesuatu. Apa sih? Apa maksud cara melakukan sesuatu seperti apa? Maksudnya, ada yang paham nggak? Saat kita mau melakukan sesuatu gitu tadi. Ya, bisa jadi. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ya karena contohnya ada seorang anak perempuan yang sedang melakukan kegiatan apa ini? Cuci piring ini contoh dari teks prosedur atau cara melakukan sesuatu. Jadi cuci piring itu ada urutannya, tidak cara semena-mena atau langsung cara melakukan cuci piring itu. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi? Bermain basket ibu. Nah, ada bermain basket. Pada gambar ini ada cara bermain basket. Jadi bermain basket itu tidak hanya dilakukan saja gitu. Tadinya ada apa ini? Ada gambar apa selanjutnya? Sepatu. Kita gambar sepatu. Nah, apa sih maksud gambar sepatu ini? Apakah cara mencuci sepatu atau gimana? Ini apa maksudnya? Ada yang tahu nggak dari gambar sepatu ini? Aku ibu. Nah, ini selanjutnya silakan. Itu kan ada sepatu warna bias. Talinya copot. Berarti talinya harus dipasang lagi dan nggak kesandung. Nah, betul sekali. Cara mengikat tali sepatu ya
selanjutnya ada apa lagi? Cara menggunakan setrika, Bu. Nah, cara menggunakan setrika atau cara Memanas. nah, Katanya lo ya apa nih? itu menyalakan. Menyalakan. Selanjutnya ada apa lagi? Itu di gambar ada kompor yang apinya menyala. Nah, itu ada kompor yang sudah menyala atau cara menggunakan kompor. Nah, saya di gambar pada gambar PPT di sini ada yang pernah melakukan di rumah nggak? Contohnya ada apa selain dari gambar di sini? Nah, kalian silakan. Kalau cara menggunakan gunting, kalau gunting termasuk cara menggunakan sesuatu. Nah, itu termasuk ya. Sekarang gunting itu ada tujuannya. Cara menggunakan gunting itu kita ada tujuannya untuk menggunting sesuatu atau menggunting kertas gitu. Jadi cara menggunakan sesuatu ini ada tujuannya ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu ada struktur. Nah, tes prosedur ini tidak hanya disusun secara acak, tidak boleh disusun secara acak. Nah, tes prosedur ini ada strukturnya. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar struktur teks prosedur itu apa? Belum pernah ya. Jadi, mari kita simak struktur teks prosedur. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa? Ada empat. Ada empat struktur teks prosedur. Yang pertama apa? Judul. Nah, judul. Ada yang tahu nggak tujuan dari judul ini apa dalam teks prosedur? Supaya kita tahu langsung kata. Nah, betul sekali. Dari judul ini kita mengetahui maksud dari pembuatan atau cara membuat sesuatu. Begitu, ada tujuannya. Nah, kalau yang kedua itu apa strukturnya? Tujuan. Nah, tujuan di sini apa yang dimaksud? Tujuannya ya teks prosedur itu untuk apa? Kayak tadi yang dicontohkan sama Ibu. Nah, kalau dari tujuan di sini dalam struktur teks prosedur itu kita ingin tahu maksud dari contohnya itu cara membuat nasi goreng. Nah, tujuan dari membuat nasi goreng itu apa sih? Atau kita ingin memakan nasi goreng? Contohnya itu tujuannya kita ingin memakan nasi goreng, tujuannya itu. Nah, itu salah satu tujuan. Contoh tujuan dari struktur teks prosedur. Yang ketiga ada apa? Nah, dari alat dan bahan ini tujuannya apa? Kalau ada yang tahu? Biar kita tahu apa aja yang diperlukan. Nah, kalau kita nggak ada alat dan bahan, kita tidak bisa melakukan suatu kegiatan. Jadi tidak bisa disebut dengan struktur teks prosedur atau apa itu teks prosedur langkah-langkah. Nah, selanjutnya ada yang keempat ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini apa ada yang tahu maksud dari langkah-langkah? Harus urut Ibu. Urutan itu. Nah, langkah-langkah itu urutan. Maksud dari urutan itu apa? Nazura? Kok sepertinya agak lemas ya, Nak? Ini Bu, jadi urutannya itu tahapan. Jadi misalnya ini kan kayak membuat goreng tidak langsung dimakan minyak, tapi harus dimasak dulu. Ada tahapannya, betul sekali. Nah, contohnya tadi ada digoreng atau membuat mie instan, itu ada langkah-langkahnya. Biar kita tidak salah. Misalnya kamu mau membuat sesuatu tapi nggak urut langkah-langkahnya, bisa jadi nasi gorengnya misalnya agak asinan atau ke gosongnya itu. Selanjutnya yaitu ada contoh atau contoh urutan struktur teks prosedur yang tepat. Nah, pada gambar ini ada yang tahu nggak ini contoh gambar apa? Pempek. Ya, itu.
Habis itu kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong ke dalam penggorengan. Nah, di sini kita bolak-balik biar tidak gosong. Nggak ada setirnya ibu, kurang setirnya itu. Masa baliknya pakai tangan? Nah, ini kan sebuah gambaran, jadi tidak ada setir atau wah apa sih setir gitu? Iya. Ya, nah habis digoreng nanti lama-lamaan bakal menjadi menguning. Nah, Coklat menguning nanti jadi tahu kuning. tahunya kurang matang ya kalau kekuningan. Nah, nanti hasilnya menjadi ini. Boleh nggak? Oh, itu bisa dimakan apa? Loh, ini nggak bisa ya nak. Ini karena adalah gambaran saja. Oh, seperti gambaran itu. cara ini gambaran tahu nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Syazura gitu. Kasih ya. Sama-sama. Selanjutnya ada membuat telur omelet. Di sini ada yang mau nggak? Siapa yang mau maju? Loh, kok pada takut? Ini siapa ya yang mau ya? Nah, ibu tunjuk siapa ya yang mau maju? Dia aja. Aku Nadia, Dina, anak Nadia, silakan sini maju. Anakku nggak mau ibu. Alhamdulillah. Maju. Ayo maju. Kamu dapat utama Nih, ini apa? Kamu tahu nggak ini gambar apa? Kuning. Kuning ini apa ini? Nggak tahu ibu apa ya? Apa? Omelet. Nah, ini adalah telur omelet. Nah, kamu tahu nggak di sini mau ngapain? Tadi kayaknya seperti Kak Dulu deh. Nah, Bukan ini tadi. mengurutkan saja. Nah, nggak tahu atau hanya mengurutkan saja, nggak tahu langkah-langkahnya. Kayaknya tahu deh Bu. Nanti minta tolong. Ya, boleh. Nanti ibu arahkan ya. Nah, di sini kita akan membuat telur omelet. Nah, silakan Nak Dina untuk mengurutkan langkah-langkah membuat telur omelet. Nah, yang pertama ada apa? Pertama dan nyiapin ininya telurnya. Nah, kita utamanya menyiapkan telur terlebih dahulu, benar. Terus Selanjutnya, ini memecah telur dalam mangkok. nah jadi menyiapkan mangkok dulu, Iya. nanti telurnya dipecah ke dalam mangkok. Nah, selanjutnya Nah, ini ada garam, tambah garam biar asin. garamnya secukupnya saja biar tidak keasinan. Selanjutnya, habis telurnya dipecah, habis itu. Ini diaduk ibu. Nah, betul, telurnya diaduk agar apa? Tujuannya? Agar campur. Nah, betul. Selanjutnya, habis telur diaduk, Diaduk. Nah ini apa? Siapkan wajan. Bukan wajan. Apa namanya? Alat penggoreng. Terus selanjutnya ini mentega, dikasih mentega. Terus agar apa? Tidak itu? lengket. Oh, agar tidak lengket. betul. Terus setelahnya nanti Telurnya dituangkan. setelah Tuang nanti digoreng sampai matang. betul. Terus jadi ya ini Habis telur matang disiapkan ke dalam piring, habis itu dipotong, ditata. dipotong. Nah, pintar sekali. Najila sudah menjelaskan cara membuat telur omelet. Nah, silakan duduk Najila. Loh, sudah habis. Nah, selanjutnya mau ngapain Najila? Ada yang tahu nggak? Habis kemarin kita akan melakukan apa? Belum jajan. Belum ya. Nah,
LKPD itu apa? Ini ada LKPD. Wah, belajar bagus. Terima kasih. Nah, LKPD apa? Tadi Nadia tanya apa? Oh, masa nggak tahu sih? Kamu udah kelas berapa, Nak? LKPD tidak tahu. Lima itu. Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, saat ini kita akan mengerjakan LKPD ini dalam waktu 15 menit. Apakah cukup? Insya Allah itu. Kayaknya cukup deh itu. Nah, sekarang Ibu bagi ya. Nah, di sini juga ada bahan bacaan. Nanti untuk pengerjaannya bisa lihat struktur di sini. Iya betul, ini sebuah petunjuk atau arahan dari pengerjaan itu ya Nana. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Kenapa Bibi? Kenapa Nah, kalau nggak pernah masak nasi goreng bisa dilihat dari gambar ini, bisa dibayangkan. Ini kalau bisa dikasih mana? Kalau dia kuning bumbu, Ini bumbu atau dikasih garam. atau bisa dikasih garam gula. Itu kalau pakai bumbu instan itu dikasih garamnya secukupnya saja. Karena biasanya kalau bumbu instan itu sudah asin. Jadi kamu bisa dari gambar ini kan warnanya kuning atau coklat, nanti bisa pakai kecap. Ini bawang-bawangan itu ya. Iya betul. Bawang apa aja? Putih, merah. Bawang putih dan merah. Ada yang ditanyakan lagi, Nazuro, Nadia. Sementara belum Ibu. Ya. Ibu mau tanya, kalau kompor itu termasuk bahan dan alat? Nah, kalau kemarin itu masuk alat ya. Nanti dimasukin juga di sini. Iya, dimasukin. Kalau nggak pakai kompor, nah Nadia nggak bisa bikin pisang goreng. Gak usah bikin itu. Kenapa nggak tahu? Gak suka pisang. Oh, nggak suka pisang. Kenapa nggak suka? Aku suka pisang. Ya, besok kalau ibu membuat tak kasihkan ke Kak Zuro aja. Makasih. Pisangnya nanti dibagi ibu juga ya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Enggak apa-apa. Kamu nggak pernah jus jeruk ya? Aku biasanya di rumah tinggal minum, nggak pernah Kamu keluar. ada merah. Kurang kuningnya. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, hasilnya kita akan mempresentasikannya. Nah, nanti Ibu akan tunjuk salah satu untuk maju mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Aku aja. Nah, sekarang aku yang mau maju ke diri. Silakan maju ke depan. Oke. Di sini. Ya, betul sini. Di sini. Oke. Tunjukkan ke teman-temannya. Mungkin belum selesai, tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, nanti dijelaskan sekalian. Oke. Ini teman-teman ada nasi goreng, ada timun, ada tomat, ada telur. Lalu untuk ini kan nasi gorengnya kan judulnya. Lalu tujuannya tadi untuk supaya bisa dibuat sarapan nasi gorengnya. Terus alat bahannya ini ada nasi putih, garam, gula, bumbu, bawang putih, bawang merah, terus telur, kompor, piring, pisau, timun, tomat, sama itu apa namanya sotir. Oh iya. Ini sebenarnya nggak boleh sama minyak. Terus habis itu cara membuatnya langkah-langkahnya alat bahannya disiapin dulu. Terus yang kedua kompornya dihidupin, terus dikasih di atasnya dipasang wajan, terus kasih minyak sedikit. Terus habis itu bawangnya dipotong kecil-kecil, terus ditumis. Kalau saya lihat itu. Terus habis itu masukin nasi, bumbu, garam sama gula sampai rasanya pas. Soalnya kalau itu masak asinan, makanya. Terus habis itu dicampur-campur, terus masukin telur orak-arik. Ini kan telur ceplok. Kalau aku suka orak-arik. Terus habis itu dicampur lagi sampai
ditaruh di piring, nasinya ditaruh di piring, habis itu timunnya dipotong buat hiasan sama tomat, terus kasih sendok, terus dimakan. Terus ini kita belajar lagi. Nah, pertanyaannya, setelah kalian menyusun teks prosedur, buatkan tujuan dari teks prosedur di atas supaya bisa dimakan selama. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Pia, tujuannya apa tadi? Membuat nasi goreng Supaya bisa dimakan. Nah, betul. Itu merupakan salah satu tujuannya. Selanjutnya yang pertanyaan kedua. Buatkan kesimpulan dari teks prosedur di atas. Jadi nasi goreng itu biasanya dimakan di pagi. Biasanya mama itu buatnya itu dari nasi yang kemarin belum habis. Jadi nasinya itu nggak terbuang. Iya kan keras tapi nggak apa-apa, yang penting makan. Jadi kalau sekolah harus sarapan. Kalau nasi matang yang panas, apa pernah makan nasi goreng dari nasi yang langsung panas gitu? Pernahnya yang kalau kemarin belum habis. Nah, itu bisa jadi solusi kalau ada nasi sisa bisa dibuat nasi goreng gitu. Nah, hebat sekali Kak Pia. Yuk apresiasinya. Ya. Nah, selanjutnya LKPD-nya dikumpulkan. Aku mau 100.000. Kayaknya ada semua deh. Iya, itu Bahan bacaannya disimpan ya. boleh dibawa pulang, Bu. Boleh ya. Boleh sampai Boleh di kamar. Nanti kamu mau belajar pakai apa? Di Boleh kamar boneka di sini, boleh? Boleh. Nah, selanjutnya kita setelah mengerjakan LKPD ada soal lagi anak-anak. Apa itu? Selanjutnya ada soal evaluasi. Nah, jadi kita Ibu sudah menjelaskan dan anak-anak sudah menyimak atau mempraktekkan cara membuat teks prosedur atau melakukan langkah-langkah teks prosedur. Nah, di sini ada lembar soal evaluasi. Nanti waktunya 15 menit. Soalnya 5 soal saja ya. Nah, di sini Ibu jangan lupa diisi identitasnya. Nggak boleh dibuat PR tak itu? Tidak boleh, ini nanti membuat hasil belajarnya anak-anak. Biar gembira ya. Boleh. Oh, kamu sedang 5. Aku absen berapa ya? Kamu satu. Ya, terima kasih. ini sekolah SD atau SD. Mana apakah sudah selesai anak-anak? Sudah ya Ibu. Nah, ini waktunya sudah sampai 15 menit. Jadi waktunya sudah selesai. Nah, saatnya dikumpulkan ya. Ini Ibu. Nah, jangan lupa identitasnya ya. Sudah. ngapain deh? Iya. Kalau namanya boleh. Boleh. Nah, sini ada nomor absennya, nanti tinggal diurutkan saja. Nah, habis mengerjakan soal evaluasi, kita akan apa? Yang tahu nggak? Pulang. Di rumah. Habis ini ada istirahat. Sebelum istirahat, kita membuat kesimpulan. Nah, dari pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan materi teks prosedur hari ini. Nazura, silakan buat kesimpulan. Baik, Kak, apa yang didapat hari ini? Baik, jadi menyimpulkan, jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang isinya itu langkah-langkah atau urutan untuk melakukan sesuatu, bisa kegiatan, bisa juga aktivitas. Nah, dalam teks prosedur itu memiliki beberapa langkah, memiliki beberapa struktur. Ada yang pertama ada judul, kemudian ada tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkahnya. Nah, jadi ketika kita akan melakukan sesuatu apapun itu harus sesuai urutan supaya hasilnya itu sesuai ataupun maksimal.
di sini kesimpulannya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang benar, tidak, atau cara melakukan sesuatu agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dengan melalui teks prosedur, kita bisa lebih mudah mengikuti instruksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara menambahkan yang tadi, cara merawat tanaman, atau cara menggunakan suatu alat. Nah, apa itu penting bagi kita semua untuk membaca dan menulis teks prosedur dengan baik agar apa? Agar dapat Menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, hebat sekali. Nah, sudah cukup pada pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Sebelum penutupan, Ibu ada refleksi pembelajaran hari ini. Ada 4 emoji. Ada yang tahu nggak maksud dari 4 emoji ini? Enggak. Nah, di sini ada 4 emoji. Nah, ini ada gambar menangis yang dimana pada pembelajaran hari ini anak-anak tidak paham atau ada yang bingung atau tidak paham sama sekali materi tentang teks prosedur. Nah, yang kedua ada gambar apa ini? Sedih. Kacang-kacang atau sedang sedih. Nah, ini dimana dia materi yang pada pagi hari ini kebingungan atau materinya agak sulit gitu ya. Kemudian ada gambar senyum dan giginya gigi maksudnya. Nah, di sini materi pada pagi hari ini sangat menyenangkan, namun ada beberapa yang masih dibingungkan materinya. Nah, yang selanjutnya tadi gambar apa ini? Ada gambar apa? Bahagia. Nah, ada gambar hati-hati. Nah, di sini tandanya anak-anak materi pada pagi hari ini menyenangkan atau mudah dipahami dan seru. Nah, Aku yang itu Ibu. nanti silakan maju salah masing-masing satu untuk mengambil hasil pembelajaran pagi hari ini. Silakan Nakia dulu. Yang mana? Silakan. Nah, Nakia mengambil emoji ini. Kenapa? Alasannya apa? Soalnya tadi Bimo waktu ngerjain nasi goreng. Oh, karena bingungnya juga kenapa Pak? Yang berhubungan dari membuat nasi goreng tadi apa? Gak tahu langkah-langkahnya tadi ngawur. Oh, gitu. Iya. Jadi kamu belum pernah membuat nasi goreng? Belum. Oh, belum. Jadi Katia mau gambar ini ya teman-teman. Jadi kita bisa mengevaluasi pada mata pelajaran selanjutnya. Silakan selanjutnya. Dulu silakan. Dulu nangis aja dulu. Love dong. Halo. Wah, terus kenapa nih memilih ngambil untuk mata pelajaran teks prosedur ini? Alasannya karena tadi materinya menyenangkan. Ada soalnya ada permainan. Saya suka permainan Ibu. Sama buat tes prosedur itu menurut saya penting dan saya tadi paham. Wah, banyak sekali Mas Najwa kayak sudah memahami materi ini. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ini membuat nasi goreng atau membuat
Sekaligus